Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan channel dakwah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita seyogianya harus terus bertambah dalam kebaikan, dalam ilmu pengetahuan, dalam pengamalan ilmu, dalam ibadah, dalam syukur, dan lain sebagainya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu apabila kamu tidak tahu. Namun terkadang kita tidak mau untuk belajar ilmu atau untuk mengulang ilmu, membaca kitab yang pernah diajarkan atau menerjemahkan bahasa Arab yang kita mampu, atau kita tidak mau mendengarkan ilmu baik di YouTube maupun di AI. Padahal AI itu adalah namanya bentuk digital referensi ya. Nah, jadi mereka mengambil kesimpulan dari kitab-kitab yang sudah ditulis. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul tausiah atau judul ceramah, bahaya malas ketika ilmu mandek di ujung jari. Ini dari AI sepertinya kawan, terserah, cuma saya jabarkan atau saya kuatkan lagi. Kita hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan ibarat air bah yang mengalir deras. Nah, ini sumbernya melimpah. Di satu sisi ini adalah nikmat luar biasa, dan di sisi lain ini menjadi ujian terbesar bagi kita, ujian melawan rasa malas. Nah, ini sesuai dengan judul, bahaya malas ketika ilmu mandek di ujung jari. Kita tak mau mendengarkan ceramah orang, atau kita tidak mau ngasih ceramah kepada orang. Nah, itu seolah-olah ilmu kita tidak berkembang. Rasa malas adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Betul, paling berbahaya. Dengan malas ini, Masya Allah, segala gak bisa kita kerjakan karena malas. Terutama bagi seorang pencari ilmu. Kalau kita mondok di pesantren ada rasa malas, macam mana ya? Kayaknya nggak dapet. Orang hatam alfiyah nggak hatam, orang bisa baca kitab nggak bisa. Nah, orang ilmunya banyak, kita sedikit. Nah, karena malas. Bahkan bagi setiap muslim yang diperintahkan untuk terus belajar sepanjang hayat. Jadi bukan sekedar untuk mencari ilmu, bagi seorang muslim pun kalau kita malas belajar, maka ini adalah akan mengakibatkan berbahaya atau penyakit hati yang secara jelasnya kita, ilmu kita sedikit atau di ujung jari, itu aja yang tahu, karena kita tidak mau mendengar, kita tidak mau belajar. Nah, itu. 3 gejala akut penyakit malas tuh. 3 gejala akut itu sudah kronis ya.
penyakit malas. Satu, gak mau baca kitab. Kitab di lemari numpuk di rak buku, baik kitab bahasa Arab atau buku-buku bahasa Indonesia yang berupa nasihat atau ceramah dakwah. Kita meninggalkan pondasi ilmu. Ilmu agama kita dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama salafus saleh. Nah ini mereka ngambil seperti itu. Itu jadi dibangun dengan 3 pondasi. Ada dari Al-Quran, hadis, dan kitab salafus soleh. Mereka ulama-ulama salafus soleh telah menghabiskan umur mereka untuk merangkum dan menjelaskan ajaran agama ini. Mereka membuat kitab, baik ilmu tafsir, fikih, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu alat. Mereka menghabiskan umurnya menulis, sementara kita yang sudah ngerti sikit-sikit malas. Gimana, kasihan. Jadi ajaran agama ini yang menjelaskan siapa? Ya para ulama salafus saleh. Kita langsung buka Al-Quran. Kalau kita bingung, bertanya kepada siapa? Nah, jadi jasa para ulama kita mendapatkan ilmu. Tantangannya, kita sering merasa membaca kitab itu berat, kuno, atau membosankan. Kita lebih suka yang instan, yang praktis, yang cepat, yang disuapkan dalam bentuk ceramah singkat 5 menit, 7 menit kultum. Akibatnya pemahaman kita dangkal. Kita tidak tahu konteks dalil dan mudah terombang-ambing oleh subhat,